Hai guys, perkenalkan nama saya Ayu Navitasari. Saya Safety Farhatul Isnani. Saya Anisatul Mafiroh. Saya Hana Lutfiani. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya akan membagikan sebuah informasi terkait dengan virus cacar monyet. Virus cacar monyet ini tersebar di negara bagian Afrika pada tahun 1958, dan pada saat itu pertama kali ditemukan di area kolonial monyet yang pada saat itu sedang dipelihara untuk sebuah penelitian. Itulah mengapa dinamakan cacar monyet. Dan virus ini bisa menyebar melalui cakaran atau gigitan hewan yang sudah terinfeksi cacar monyet. Dan virus ini juga bisa menularkan dari manusia ke manusia atau hewan ke hewan melalui cairan berupa seperti darah ataupun benda-benda yang telah terkontaminasi virus seperti kasur atau tempat makan seseorang yang telah terjangkit virus cacar monyet ini. Itulah sekilas tentang cacar monyet. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, baik, untuk Mbak Ayu, silakan. Apakah air dengan cacar monyet itu berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Ayu. Perbedaan cacar monyet dengan cacar air itu tidak sama ya. Cacar monyet itu lebih berat daripada cacar air. Cacar air itu lebih ringan. Kalau cacar monyet itu masa inkubasi cacar monyet sekitar 3 sampai 3 hari sampai 13 hari atau bahkan 5 sampai 21 hari masa inkubasi cacar monyet. Sedangkan kalau cacar air itu lebih singkat, mungkin sekitar 7 sampai 10 hari. Tapi yang lebih spesifikasinya adalah pada cacar monyet biasanya penderita akan mengalami pembengkakan pada kelenjar getah bening atau biasa disebut dengan limfadenopati. Dan pada cacar air tidak mengalami pembengkakan pada ruam-ruam di bagian tubuhnya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan. Izin bertanya. Bagaimana cara agar kita tidak terkena cacar monyet? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Hana. Cara kita agar mencegah cacar monyet untuk tidak terkena atau tertular virus ya, virus cacar monyet ini dengan cara hindari hewan-hewan yang sudah terkontaminasi cacar monyet. Biasanya lebih ke hewan-hewan yang berbulu. Untuk saat ini dihindari dulu untuk tidak berkontak langsung atau bersentuhan dengan hewan-hewan berbulu. Bisa juga melalui daging yang dimasak setengah matang. Jadi daging-daging setengah matang itu takutnya atau dikhawatirkan terdapat atau sudah terinfeksi cacar monyet ini, virus cacar monyet. Jadi sebaiknya apabila ingin mengonsumsi daging, dimasaklah dengan matang agar virus di dalamnya bisa musnah. Dan juga melalui hewan-hewan buruan. Jangan dulu untuk mengkonsumsi hewan-hewan buruan karena kita tidak pernah tahu apakah hewan tersebut sudah terkontaminasi atau sudah terinfeksi cacar monyet tersebut. Dan selalu cuci tangan, selalu menerapkan cuci tangan yang bersih dan benar, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Ada pertanyaan lagi? Ya, dipersilakan Mbak Anis. Izin bertanya, teman saya kemarin ada yang mengalami gatal-gatal dan itu menimbulkan ruam. Apakah itu cacar monyet atau bukan? Makasih. Ya, baik, atas pertanyaannya Mbak Anis. Mbak Anis ini mengalami ruam dan gatal-gatal. Apakah bisa disebut dengan virus cacar monyet? Jawabannya adalah belum tentu. Karena kita bisa lihat dulu secara spesifikasinya dahulu, apakah ruam-ruamnya pada temannya Mbak Anis ini mengalami pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati atau tidak. Jadi orang-orang yang mengalami atau terinfeksi virus cacar monyet ini akan mengalami pembengkakan pada area tubuh yang terjangkit virus ini, mengalami pembengkakan lalu kemerahan begitu. Dan kita bisa lihat dulu apakah si pasien ini mengeluh akan sakit kepala atau nyeri yang hebat, bisa juga nyeri otot sekujur tubuhnya, lalu mengalami kelelahan, tidak bisa beraktivitas sehingga terganggu aktivitasnya ya, sering mengalami kelelahan, sedikit-sedikit lelah begitu. Apakah mengarah ke situ atau tidak? Dan itu juga belum dipastikan apakah positif terkena atau tertular virus atau tidak, karena kita juga memerlukan data yang valid dengan pengecekan darah. Jadi kita melakukan pengecekan melalui darah untuk data yang lebih valid. Apakah si pasien benar-benar mengalami terjangkit virus cacar monyet atau tidak begitu. Jadi tidak bisa disimpulkan secara kasat mata atau tidak bisa menyimpulkan begitu saja begitu. Dan virus ini juga bisa menularkan pada menembus plasenta pada ibu hamil ke janinnya. Benar-benar kita harus waspada akan virus ini, tetap menjaga kebersihan dan jaga jarak dahulu untuk hewan-hewan yang berbulu maupun memakan daging secara mentah atau setengah matang. Lebih baik kita untuk antisipasi memasaknya dengan matang dan menjauhkan diri dari hewan-hewan yang berbulu atau dari hewan-hewan yang liar begitu. Sekiranya cukup ya sampai di sini. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk selalu menjaga diri dan selalu meningkatkan imunitas tubuh, selalu mencukupi nutrisi dan cairan, karena dengan itu kita bisa terhindar dari virus ini atau cacar monyet. Apabila kekebalan tubuh kita kuat, maka resiko tertularnya virus itu juga akan menipis. Dan sekilas informasi bahwa virus cacar monyet belum ditemukan obatnya sampai sekarang, tapi penelitian pada Afrika telah menemukan penawar, yaitu yang biasa disebut dengan smallpox atau pseudovir yang ditemukan, yaitu proses pemulihan untuk orang-orang atau pasien yang telah terlanjur mengalami penyakit cacar monyet ini. Meskipun tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dilawan atau dicegah dengan pseudovir ini atau smallpox ya. Namun tidak bisa menjamin kesembuhan total akan virus cacar monyet ini begitu. Dan di Afrika juga telah menemukan sebuah vaksin untuk menambah daya tahan tubuh kita agar meminimalisir terjangkitnya virus begitu teman-teman. Jadi dijaga kesehatannya ya teman-teman, dan selalu menjaga kebersihan, selalu mencukupi nutrisi dan cairan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kalian tidak tertular virus Monyet.